Baik, bismillah. Saya awali dari definisi dulu, biar lebih paham. Kata ikhlas, ya dia bentuk masdar dari akhlaso yukhlisu ikhlason. Jadi ini artinya bersih, murni, jernih. Tapi kalau ikhlas ini beda dengan sofa. Kalau sofa itu bersih yang memang aslinya bersih. Jadi misalnya ada air putih, bersih, jernih, itu namanya sofa. Tapi kok air ini sudah tercampur apa? Kemudian kita pisahkan campurannya dan dia kembali bersih, itu ikhlas namanya. Jadi itu bedanya ikhlas dengan bersih biasa. Jadi semula dia terkotori, tapi terus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, dia statusnya ikhlas. Tapi kalau yang murni asli belum terkena apa-apa, itu namanya sofa. Bahasa Arabnya begitu. Nah ini jadi kata dasar ikhlas itu berarti maknanya adalah bersih, jernih, setelah sebelumnya dia terkontaminasi atau terkotori. Baik, jadi ini harafiahnya itu. Oleh karena itu nanti definisinya para ulama ya seputar itu. Termasuk ketika ikhlas ini dikaitkan dengan bersihnya hati. Jadi berarti nanti kalau pakai definisi kata-kata tadi, ikhlas itu berarti bersihnya hati dari apapun selain Allah. Kok ada yang selain Allah masuk dalam batin kita? Nah, saatnya kita bersihkan. Setelah bersih, disitulah maka namanya ikhlas. Ini nanti bisa kalian pakai sebagai argumen kenapa sih surat Al-Ikhlas itu tidak ada satupun kata-kata ikhlasnya tapi disebut Al-Ikhlas. Karena dalam surat Al-Ikhlas itu sangat ditegaskan kebersihan jiwa kita dari apapun selain Allah. Jadi Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Jadi makanya suratnya disebut surat Al-Ikhlas. Fokus hanya pada Allah saja yang ada. Meskipun kalau dalam bahasa Indonesia kan ikhlas itu kemudian agak geser maknanya. Ikhlas itu artinya merelakan, melepaskan, itu ikhlas. Jadi kalau misalnya barangmu hilang, sepedamu hilang, terus orang bilang ikhlaskan saja. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak apa-apa, makna itu kan sesuai yang disepakati. Jadi kalau di Indonesia kata ikhlas agak berbeda konotasinya. Makanya kalau ada yang tanya, orang bilang mari kita ikhlas, ini ikhlas versi bahasa Indonesia atau versi bahasa Arab? Kalau versi bahasa Arab hubungannya dengan jernihnya jiwa. Jadi kalau versi bahasa Indonesia hubungannya dengan merelakan. Ya kalau kamu punya sesuatu diambil orang, relakan saja. Kalau kamu dapat apa kok terus hilang, relakan saja. Itu ikhlas versi Indonesia. Ya tidak salah, memang nanti bisa dihubungkan dengan itu meskipun intinya tidak itu. Baik, nah di situ saya bawakan kemudian definisi istilahnya yang disepakati. Yang pertama dari Imam Ghazali, yang kedua dari Imam Qushairi yang menulis Risalah Qushairiyah. Dan definisi ini mungkin yang sering teman-teman dengar. Jadi kata Imam Ghazali, ikhlas itu adalah apa yang ada dalam tujuan amal murni untuk mendekatkan diri pada Allah saja.
Jadi ikhlas itu tujuan. Kita melakukan sesuatu yang tujuannya Allah saja, tidak ada yang lain, tidak ada keuntungan apapun yang kita inginkan selain ridhonya Allah saja, itulah ikhlas. Nah, Imam Qusairi juga mendefinisikan dengan kalimat yang mirip saja. Ikhlas itu penunggalan al-haq dalam mengarahkan semua orientasi ketaatan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah semata. Maksudnya sama, tujuannya Allah saja. Ada banyak definisi para ulama, tidak saya bawa semua. Intinya maksudnya sama. Jadi kita beramal, berorientasi dalam beragama itu hanya Allah saja. Jadi memang tujuan kita Allah saja. Kok ada tujuan? Lah berarti tidak mikir dunia sama sekali. Dunia difikirkan, diolah, dikelola, kita hidup di dalamnya dalam rangka menuju Allah. Semuanya kita jadikan kendaraan menuju Allah. Nah, berarti saya tidak kerja, Pak. Ya kerja, cuma kerja dan hasilnya dipakai untuk mendekat pada Allah. Berarti saya tidak perlu belajar ilmu ini, ilmu itu, toh Pak, ilmunya tetap ilmu ikhlas saja. Ya enggak, ya tetap belajar apapun yang kamu butuhkan, kamu perlukan, tapi nanti jadi kendaraanmu untuk tambah dekat pada Allah. Jadi ini orang yang ikhlas.